Sekarang Mas Yoga bekerja di perusahaan yang ternyata dirintis oleh ayahku. Dulu aku sering heran, kenapa Mas Chandra dengan cepat bisa naik jabatan. Sekarang dia menjabat sebagai manajer di perusahaan almarhum ayah. Ternyata alasannya itu, karena almarhum ayahlah pemilik perusahaan itu. Sampai sekarang Mas Yoga belum tahu sedikit pun. Dia masih berpikir karena kinerja yang bagus dia punya jabatan sebagus itu. Kalau dia tahu kenyataan yang sebenarnya, entah apa yang terjadi, apa dia masih bisa berlaku seperti ini padaku? Ataukah berlutut di kakiku karena ternyata aku adalah pewaris perusahaan tempat dia bekerja? Aku memarkirkan mobil di garasi, dan segera membawa barang belanjaanku ke dapur. Perutku masih kenyang. Aku tak ingin memasak sekarang. Aku hanya menata semua belanjaanku ke dalam kulkas. Sore nanti Mas Yoga datang ke rumah, aku malas untuk memasak. Mataku mengantuk karena makan terlalu banyak. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, aku membaringkan badan di atas ranjang. Mataku rasanya berat sekali. Aku mengantuk. Aku tidak tahu berapa lama aku tertidur. Aku tersentak saat seseorang menyentuh lenganku. "Kamu, Mas." Aku kaget melihat Mas Yoga duduk di sampingku. "Iya, sudah dari tadi Mas sampai. Ini juga baru selesai mandi. Kamu tidurnya lelap sekali." Dia mengusap kepalaku dengan lembut. "Capek aja abis belanja kebutuhan dapur tadi." Aku berusaha bangkit dari ranjang. Mengambil handuk hendak ke kamar mandi. "Kamu sudah makan?" "Mas, lihat di meja makan nggak ada makanan," ujarnya menatapku heran. "Nggak mungkin kan aku bilang abis makan sama Mas Chandra." Walaupun Mas Yoga tidak kenal dengan Mas Chandra, tapi tetap saja, aku tidak ingin dia tahu. "Aku makan di luar tadi, sehabis belanja. Untuk makan malam nanti aku masakin setelah mandi, Mas." "Ya sudah, kamu mandi sana." Aku segera memasuki kamar mandi. Saat selesai berpakaian, aku melihat Mas Yoga tengah asyik senyum-senyum sendiri melihat handphonenya. Sepertinya dia sedang berbalas pesan dengan seseorang. Palingan juga perempuan itu. Benci sekali rasanya, saat ada di sini dia malah tetap asyik dengan perempuan itu. Aku muak melihatnya, benci sekali. Kenapa sih dia tidak menjaga perasaanku? Ketika dia dengan perempuan itu aku bahkan tidak pernah menghubunginya. Ini, ketika giliran denganku, dia malah asyik berbalas pesan dengan perempuan itu. Kalau masih kangen sama perempuan itu, nggak usah datang ke sini, Mas. Mas Yoga terkejut saat menyadari aku tengah berdiri di sampingnya. "Kamu bicara apa sih, Ma? Mas lagi berbalas pesan sama teman bukannya rindu." Dia masih berupaya mengelak. "Bohong kamu, Mas. Sudahlah, bosan dengar ucapanmu yang selalu berbohong itu." Aku berlalu ke dapur meninggalkan Mas Yoga sendirian di ruang tamu. Terserah dia mau ngapain, aku sudah bosan seperti ini. Aku ke dapur dan langsung membuka kulkas, aku mau masak ayam goreng saja. Tadi, aku sudah makan dendeng sambal ijo. Besok saja aku masak itu. Aku mulai membersihkan ayam yang sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Menyiapkan bumbu agar gorengannya tidak menjadi amis nantinya. Setelah bumbu tersedia, aku balurkan pada ayam yang sudah dicuci bersih. Ayam yang sudah dikasih bumbu mau aku ungkap dulu sebentar. Sambil menunggu bumbu meresap pada daging ayam, aku mulai menyiapkan bahan untuk sambalnya. Aku mau buat sambal terasi, pakai sedikit gula aren. Biar rasanya menjadi lebih gurih. "Masak apa, Ma?" Mas Yoga menghampiriku di dapur. "Ayam goreng. Enak dong." "Ya, jelas enak lah kalau aku yang buat." "Iya, masakan Mama memang lebih enak daripada Rindu. Nggak usah bandingin aku sama dia, Mas. Aku dan dia jauh berbeda. Nggak selevel. Emang apa bedanya kamu dengan Rindu?" Ucapan Mas Yoga membuat aku menatapnya tajam. "Ya jelas bedalah. Dia perempuan ganjen, sedangkan aku enggak." Kubalikkan badan kembali menghadap bahan masakan yang ada di depanku. Selalu saja bilang Rindu ganjen. Enggak bosan apa? Coba deh Mama bersikap baik sama Rindu. Enggak akan pernah.
Aku meletakkan pisau dapur dengan keras di atas meja. Ngapain sih? Mama pakai letakin pisau seperti itu. Mas Yoga bergidik melihat pisau dapur yang ku hempaskan tadi. Ya sudah, sana. Nggak usah kesini. Biarin aku masak sendiri. Yang ada dalam pikiranmu cuma perempuan itu saja, menyebalkan. Mulai lagi deh. Ya sudah, mas ke depan. Malas dengar kamu ngomel mulu. Dia beranjak meninggalkan dapur, berjalan menuju ruang tamu. Selalu saja dia menyebut nama perempuan itu di depanku. Padahal dia tahu aku benci sekali pada perempuan itu. Setelah bumbu meresap pada daging ayam, aku menyalakan kompor. Saatnya untuk menggoreng ayam. Makanan sudah aku hidangkan di atas meja makan, tak lupa sayur untuk lalapan sudah aku bersihkan juga. Tapi sepertinya Mas Yoga tidak ada di ruang tamu. Aku mencarinya di kamar, tapi juga tidak ada. Kemana dia? Aku membuka pintu depan. Mobilnya sudah tidak ada. Dia keluar, tanpa memberitahuku. Dasar Mas Yoga, kemana sih? Aku menuju kamar, hendak mengambil handphoneku yang terletak di atas nakas. Karena asyik di dapur, sampai-sampai aku tidak mendengar suara mobil Mas Yoga meninggalkan rumah. Segera kuhubungi nomornya. Tersambung tapi belum diangkat. Aku mencoba sekali lagi, tapi tetap tidak diangkat. Hampir saja sumpah serapah keluar dari mulutku saat aku mendengar deru kendaraan Mas Yoga memasuki pagar rumah. Aku segera membuka pintu depan, alangkah terkejutnya aku saat melihat perempuan itu keluar dari mobil Mas Yoga. Dia malah tersenyum padaku tanpa canggung sedikitpun. "Hai, Mbak, aku makan malam di sini ya." Mas Yoga bilang Mbak masak banyak. Aku nggak masak hari ini, tadi siang kami makan di luar. Jadi nggak keberatan kan kalau aku makan bareng Mbak di sini. Aku menelan selaiva dengan cepat. Enak saja, dia pikir ini rumah makan. Dan Mas Yoga juga keterlaluan. Kenapa dia membawa perempuan itu ke sini? Aku menatap tajam pada Mas Yoga yang baru keluar dari mobilnya. Dia malah bersikap sama dengan perempuan itu. Tanpa rasa bersalah sedikitpun. "Ma, sudah selesaikan masaknya. Mas sudah lapar ini. Ayo ke dalam." Dia malah mengajakku masuk ke dalam. Apa dia tidak melihat bahwa aku sedang marah padanya? "Kenapa kamu membawa perempuan itu ke sini? Apa kamu pikir rumahku ini rumah makan gratis?" Ku tatap Mas Yoga dengan tajam. "Sudahlah, Ma. Kamu kan masak banyak. Mubazir nanti kalau nggak habis." Dia masih tak peduli denganku yang telah susah payah menahan amarah.